Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Bagi Anda yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa klik subscribe, like and share. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda semua. InsyaAllah video-video yang ada di dalam channel ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. I'tikaf menurut bahasa ialah menahan diri terhadap sesuatu atau berketetapan atas sesuatu, baik perbuatan kebajikan ataupun perbuatan jahat. Dan yang dimaksudkan dengan i'tikaf pada istilah syara ialah tetap berada dalam masjid, berkhalwat di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari maksiat. Ibnu Rajab berkata, i'tikaf ialah memutuskan hubungan dengan makhluk untuk menghubungkan diri dengan Khalik Allah Subhanahu wa taala dengan jalan pengkhidmatan. Orang yang beriktikaf disebut dengan mu'takif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di puluhan yang akhir dari bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Karenanya beliau menghentikan kegiatan-kegiatan yang lain. Beliau mengosongkan hatinya dari aneka rupa pikiran dan beliau bertakhalli, berkhalwat di dalam masjid untuk bermunajat kepada Tuhannya, berzikir dan berdoa. Beliau membuat sebuah kemah kecil dari tikar daun kurma. Di dalamnya lah beliau berkhalwat dari masyarakat ramai. Karenanya beliau tidak menggauli masyarakat dan tidak sibuk dengan urusan mereka. I'tikaf adalah sunnah yang sangat tinggi nilainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf selama 10 hari pada tiap-tiap bulan Ramadan. Pada tahun beliau wafat, Nabi beriktikaf selama 20 hari. Beliau masuk masjid sebelum terbenam matahari menjelang malam 20 atau 21 bulan Ramadan. Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, ujarnya adalah Rasulullah beriktikaf di 10 yang akhir dari bulan Ramadan hingga beliau wafat. Bagian-bagian i'tikaf. Bagian i'tikaf itu ada yang wajib dan ada yang sunnat. I'tikaf yang wajib ialah yang diwajibkan oleh diri sendiri dengan nazar mutlak atau dengan nazar muallaq yang dipautkan terjadinya sesuatu yang dimaksudkan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, saya bernazar beriktikaf semalam di dalam Masjid Haram." Maka Nabi menjawab, "Tunaikanlah nazarmu." I'tikaf sunnat ialah yang dikerjakan oleh seseorang Islam secara tatawu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari pahalanya dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf yang sunat ini sangat disukai dilaksanakan pada puluhan akhir dari bulan Ramadan. Bagaimanakah kita memulai dan mengakhiri i'tikaf? Bagi i'tikaf puluhan akhir dari bulan Ramadan, para ulama memiliki dua pendapat dalam persoalan ini. Yang pertama, waktu memulai i'tikaf bagi i'tikaf puluhan yang akhir dari bulan Ramadan ialah sesudah salat fajar, yakni di permulaan siang hari 20 atau 21 sesudah salat subuh. Kedua, waktu mulai i'tikaf bagi puluhan yang akhir dari bulan Ramadan ialah sebelum terbenam matahari, yakni di permulaan malam 21 dan 20. Berapa lamakah waktu i'tikaf? Masa serta batasnya. Masa bagi i'tikaf yang umum, yakni yang selain dari i'tikaf yang wajib, terserah kepada kehendak mu'takif, orang yang beriktikaf sendiri, sehari, 2 hari, 10 akhir dan 100 hari.
I'tikaf wajib lamanya menurut nazarnya. Jika seseorang bernazar 1 hari atau lebih banyak, wajiblah ia tunaikan sesuai dengan nazarnya. Adapun i'tikaf yang disunatkan tak ada waktu yang terbatas. Telah dipandang seorang beriktikaf dengan berdiam dalam masjid beserta niat i'tikaf, baik lama maupun sebentar, dan ia tetap mendapat pahala selama ia masih berdiam diri di dalam masjid. Apabila ia keluar kemudian kembali, hendaklah ia memperbaharui niatnya jika ia bermaksud beriktikaf lagi. Beginilah pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman. Apakah kita boleh memutuskan i'tikaf? Orang yang beriktikaf sunat boleh memutuskan i'tikafnya bila mana saja ia kehendaki sebelum selesai waktu yang diniatkan. Apa saja syarat-syarat sah i'tikaf? Disyariatkan supaya yang beriktikaf itu seorang muslim, telah mumayyiz, suci dari janabah, haid dan nifas. Karena itu tidak sah i'tikaf orang kafir, anak kecil yang belum mumayyiz, orang yang berjunub, berhaid dan bernifas. Tempat i'tikaf. Para ulama berselisih tentang masjid yang sah tempat beriktikaf. Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq dan Abi Tsawr berpendapat bahwa sah i'tikaf di segala masjid tempat diselenggarakan jamaah salat yang 5. Abu Yusuf menentukan tempat itu untuk i'tikaf wajib saja. Malik, Asy-Syafi'i dan Daud berpendapat bahwa sah i'tikaf di segala masjid. Tidak ada keterangan yang menerangkan di dalam sebagian masjid saja. Nazar i'tikaf di suatu masjid tertentu. Barang siapa bernazar i'tikaf di Masjid Haram atau di Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Aqsa, maka wajiblah ia menunaikannya di masjid yang ditentukannya. Adapun jika bernazar beriktikaf di masjid yang lain, tidaklah wajib ia penuhi. Boleh ia beriktikaf di masjid mana saja. Dan jika ia bernazar i'tikaf di Masjid Nabawi, boleh ia beriktikaf di Masjid Haram. Apa saja hal-hal yang disukai dan yang dimakruhkan bagi orang yang sedang i'tikaf? Disukai bagi mu'takif memperbanyak ibadat-ibadat sunnat, menyibukkan diri dengan salat, membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, istighfar, salawat kepada Nabi SAW, dan amalan-amalan yang lain yang menambah ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke dalam golongan ini mempelajari ilmu, membaca kitab-kitab tafsir dan hadis, sejarah nabi-nabi dan orang-orang saleh, serta membaca buku-buku fikih dan agama. Dimakruhkan bagi mu'takif melakukan hal-hal yang tidak berguna, baik perkataan maupun perbuatan. Apa saja hal-hal yang membatalkan i'tikaf? I'tikaf itu batal dengan sebab-sebab yang tersebut di bawah ini. Yang pertama, keluar dari dalam masjid dengan tidak ada keperluan yang penting buat diri mu'takif. Yang kedua, bermubasyarah, bercampur dengan istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kamu mencampuri istri-istri sedangkan kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Yang ketiga, menjadi murtad. Murtad itu berlawanan dengan ibadah dan berlawanan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Sungguh jika engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah, rusak binasalah amalan-amalan engkau. Yang keempat, hilang akal lantaran gila atau mabuk. Yang kelima, mendapatkan haid atau nifas.
Apakah keutamaan i'tikaf? Telah jelas bahwa i'tikaf adalah suatu sunnah muakkadah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa berusaha membantu saudaranya dan dia berupaya memperolehnya, niscaya yang demikian itu lebih baik baginya daripada i'tikaf 10 tahun. Dan barang siapa beriktikaf sesuatu hari untuk mencari keridhaan Allah, niscaya Allah meletakkan di antaranya 3 buah parit yang jaraknya lebih jauh antara batas timur dan barat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.